Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua kelas 10 IPS. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan ini. Kita akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu tentang sumber sejarah. Baik, pertama kita sama-sama pelajari dulu apa itu sumber sejarah. Sumber sejarah adalah segala sesuatu peninggalan masa lalu, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang berguna sebagai bahan penelitian sejarah. Jadi pada intinya sumber sejarah itu adalah sumber-sumber yang para sejarawan gunakan untuk meneliti sebuah peristiwa sejarah. Jadi tanpa sumber sejarah, tulisan sejarah itu tidak akan pernah ada. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sumber sejarah itu dibagi menjadi 3 macam ya, yaitu yang pertama jenis-jenis sumber sejarah, kemudian sifat sumber sejarah, dan yang ketiga adalah kedudukan sumber sejarah. Nah, jadi 3 subbagian ini dari sumber sejarah yang nantinya akan kita pelajari pada video kali ini. Baik, langsung saja yang pertama kita akan sama-sama melihat tentang jenis-jenis sumber sejarah. Nah, jenis-jenis sumber sejarah itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu adalah sumber tertulis, kemudian yang kedua adalah sumber lisan, yang ketiga sumber rekaman, dan yang keempat adalah sumber benda. Nah, ini adalah 4 jenis-jenis dari sumber sejarah. Sumber tertulis, sumber lisan, sumber rekaman, dan juga sumber benda. Nah, nanti akan kita pelajari satu persatu dari keempat sumber sejarah tersebut. Langsung yang pertama adalah sumber tertulis. Sumber tertulis itu merupakan sumber sejarah yang memberikan informasi dalam bentuk tulisan. Jadi, sumber tertulis ini merupakan salah satu jenis sumber yang digunakan oleh sejarawan itu berupa tulisan. Nah, yang namanya tertulis berarti sumber itu ya berbentuk tulisan kayak gitu. Nah, kemudian sumber tertulis ini banyak tersimpan di arsip nasional, kemudian museum, kantor-kantor, serta koleksi pribadi. Nah, karena sumbernya bentuknya itu tertulis berupa dokumen ataupun arsip dan juga tulisan. Nah, sumber ini terdapatnya ya di arsip, kemudian di museum, kemudian juga di kantor-kantor, bahkan merupakan koleksi pribadi bagi pelaku sejarah tersebut, seperti itu. Nah, contohnya apa saja? Nah, contohnya itu adalah prasasti, kemudian kronik, babat, hikayat, surat-surat, laporan, notulensi rapat, piagam, naskah, arsip, dan juga surat kabar. Nah, itu merupakan contoh dari sumber tertulis yang mana bentuk-bentuk sumber di sini itu berupa tulisan, naskah maupun arsip yang mana digunakan oleh sejarawan untuk melakukan sebuah penelitian seperti itu. Nah, selain kita berbicara tentang apa itu sumber sejarah, nah kita juga di sini akan mempelajari apa saja kelemahan dan juga kelebihan dari masing-masing sumber tersebut. Nah, dari yang pertama dulu yaitu sumber tertulis. Apa itu kelebihan dan kelemahan dari sumber tertulis ini? Nah, kelebihan dari sumber tertulis itu selalu melibatkan peneliti secara fisik karena sudah ada bukti. Nah, jadi sumber tertulis ini merupakan sebuah kumpulan atau sebuah peninggalan dari seorang sejarawan yang mana itu bisa berupa naskah asli maupun berupa buku seperti itu. Lalu mudah mencari sumber data karena sudah tertulis dalam buku. Nah, ini yang menjadi kelebihannya. Jadi sumber tertulis itu banyak sekali bisa kita temui, bisa kita dapatkan karena ya memang sudah ada yang berwujud dalam bentuk buku kayak gitu. Jadi kita bisa dengan mudah melihat, membaca, nah kemudian kita gunakan untuk sumber penelitian kita seperti itu. Nah, selain itu dapat menggali data yang lebih tuntas. Nah, karena memang mudah ditemukan, kemudian juga banyak jenisnya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan data yang lebih banyak dari sumber tertulis ini sehingga akan menghasilkan sebuah penelitian sejarah yang lebih tuntas dan akurat kayak gitu.
Nah, kemudian yang keempat itu ada sumber data. Nah, sumber data sudah dinyatakan secara definitif. Nah, definitif itu artinya apa? Jadi, baik nama pengarang maupun tempat dan juga waktu kejadian itu sudah tertulis dalam sumber itu. Nah, makanya ketika teman-teman menemui sebuah buku ataupun sebuah dokumen, artikel, jurnal, koran, nah itu kan sudah ada pengarangnya, lalu juga ada tempat dan waktu kejadian, nah sudah tercantum di situ. Jadi kita bisa dengan mudah langsung mengambil dari sumber itu kayak gitu. Nah, tapi selain ada kelebihan, sumber tertulis itu juga memiliki kelemahan. Nah, yang mana kelemahan ini adalah yang pertama, metode sejarah itu lebih menggantungkan dari data yang diamati oleh orang lain di masa lampau, sehingga harus berimajinasi dan berpikir tingkat tinggi. Jadi metode sejarah ya pada sumber tertulis ini lebih menggantungkan dari data yang diamati oleh orang lain. Jadi rata-rata sumber tertulis ini merupakan sumber yang mana itu merupakan hasil dari penelitian orang lain, yang mana orang lain itu belum tentu dia pelaku sejarah, tapi dia meneliti sumber sejarah itu kayak gitu. Nah, makanya kita untuk mengetahui bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi dan sumber itu seperti apa, nah kita harus dengan berusaha berpikir keras untuk mengimajinasikan peristiwa yang ada kayak gitu. Kelemahan yang kedua dari sumber tertulis itu tidak dikutip dalam bahasa acuan yang standar sehingga membutuhkan kemampuan biaya dan tenaga. Nah, di sini karena memang sumber tertulis itu tidak dikutip dalam bahasa acuan yang standar, nah oleh karena itu bisa saja itu sumber yang kita dapat itu dalam bentuk bahasa yang lain seperti bahasa Sanskerta, kemudian juga bahasa aksara Jawa, aksara kuno. Nah, yang mana untuk kita tahu dari isi sumber itu, nah makanya membutuhkan biaya dan juga tenaga yang ekstra untuk mengartikannya seperti itu. Nah, selanjutnya jenis sumber yang kedua yaitu sumber lisan. Apa itu sumber lisan? Sumber lisan itu merupakan sumber yang merupakan keterangan langsung yang didapat dari pelaku atau saksi sejarah. Jadi sumber lisan ini bisa kita dapat langsung dari saksi sejarah, teman-teman. Yang mana kita bisa wawancara dengan saksi sejarah, lalu juga kita bisa melakukan diskusi dengan saksi sejarah. Jadi kita bisa langsung bertemu dengan pelaku sejarah itu untuk mendapatkan sumber lisan di sini. Nah, sumber lisan ini menjadi sumber yang penting sebagai pelengkap dari kekosongan-kekosongan dokumen. Nah, itu pasti karena sumber lisan itu merupakan sumber asli yang didapat dari penulis pelakunya langsung. Nah, dari sini ini menjadi sangat penting karena akan menjadi lebih akurat karena sumber ini kita dapat dari pelaku sejarah yang mengalami peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu seperti itu. Nah, kemudian selain sumber lisan itu penting dan juga kita tahu bahwa akurat, tapi sumber ini juga memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Nah, apa saja teman-teman? Mari kita sama-sama pelajari. Nah, kelebihannya itu yang pertama, pengumpulan data dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dua arah. Nah, yaitu antara peneliti dan tokoh. Seperti yang saya katakan tadi, sumber ini bisa kita dapatkan secara langsung. Wow, bagaimana nggak kerennya ya kita bisa bertemu langsung dengan saksi ataupun pelaku sejarah. Nah, kita bisa tanya langsung tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu kepada orang tersebut seperti itu. Nah, lalu penulisan sejarah itu menjadi demokratis atau terbuka. Nah, karena sejarawan memungkinkan mencari informasi dari semua golongan masyarakat. Nah, di sini akan lebih terbuka dan juga lebih demokratis karena kita secara terbuka bisa bertanya langsung dengan pelaku sejarah. Bahkan kita bisa bebas mewawancarai berbagai macam orang yang kita butuhkan dari penelitian kita itu, kayak gitu.
Nah, lalu kelebihan yang ketiga, melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam sumber tertulis atau dokumen. Jadi, sumber lisan ini bisa memperkuat sumber yang mungkin sebelumnya atau sumber lain yang sudah kita dapat seperti sumber tertulis tadi kayak gitu. Nah, lalu kelemahannya yang pertama, keterbatasan daya ingat seseorang atau pelaku dari atau saksi sejarah terhadap suatu peristiwa itu menjadikan data yang kita dapatkan itu tidak maksimal, karena rata-rata pelaku sejarah yang kita temui di era modern saat ini itu adalah pelaku-pelaku sejarah yang sudah sepuh, yang usianya sudah tua, dan mungkin daya ingatnya pun juga sudah tidak kuat. Jadi kadang kalau kita tidak hati-hati, sumber yang kita wawancarai, pelaku yang kita wawancarai itu mungkin sudah pikun, atau mungkin dia sudah berimajinasi tentang apa yang terjadi di masa lalu, yang mana itu juga bisa kita ragukan kalau kita tidak cross check dengan sumber yang lain seperti itu. Nah, itu kelemahannya dari sumber lisan. Nah, kemudian memiliki subjektivitas yang tinggi karena sudut pandang yang berada dari masing-masing pelaku dan saksi terhadap sebuah peristiwa, sehingga cenderung memperbesar peranannya dan menutupi kekurangannya. Nah, karena kita itu berbicara langsung dengan tokoh sejarah atau pelaku sejarah, nah unsur subjektivitas itu jelas ada, karena rata-rata sumber lisan yang kita wawancara atau kita temui itu pasti akan mengagung-agungkan, akan membaik-baikkan dirinya. Nah, bahkan juga cenderung akan menutupi kelemahan-kelemahan dari peristiwa yang terjadi waktu itu. Nah, kalau tidak, kita cross check dengan sumber yang lainnya seperti itu. Nah, itu kelebihan dan kelemahan dari sumber lisan. Nah, lanjut sumber yang ketiga, ini ada sumber rekaman. Nah, sumber rekaman itu berupa rekaman, bisa saja berbentuk kaset, audio, ataupun rekaman kaset video ya teman-teman. Jadi sumber rekaman ini merupakan sumber yang berupa rekaman. Jadi bisa kita dapatkan dari rekaman peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu seperti itu. Nah, contoh dari sumber rekaman di sini ada rekaman peristiwa seputar proklamasi. Nah, itu kalau teman-teman temui sekarang, nah itu kan kalian pernah mendengar rekaman dari proklamasi Soekarno ya, suara Soekarno saat membacakan proklamasi ketika tahun 1945. Waktu itu kebetulan direkam peristiwanya. Nah, rekaman itu merupakan sumber rekaman jenis sumber sejarah yang berbentuk rekaman yang bisa kita gunakan sebagai sumber sejarah untuk memperkuat penelitian yang kita lakukan seperti itu. Nah, itu contohnya. Bahkan tidak hanya rekaman dari peristiwa proklamasi, bisa saja rekaman-rekaman yang lainnya, seperti misalnya ketika tahun 45 pas peristiwa kemerdekaan itu ada berita ya teman-teman, ada radio. Nah, mungkin berita disampaikan melalui radio ya. Nah, jadi di radio ini rekamannya masih ada nih sampai sekarang sebagai bukti untuk peristiwa yang terjadi dulu kayak gitu. Nah, rekaman ini bisa kita gunakan untuk meneliti peristiwa sejarah yang kita lakukan. Nah, ini dalam bentuk sumber sejarah seperti itu. Jadi sumber rekaman itu pada intinya adalah semua berbagai jenis sumber sejarah yang kita dapatkan saat ini dalam wujud rekaman ya, dalam wujud rekaman ataupun suara seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian di sini kelebihan dan kelemahan dari sumber rekaman, yaitu yang pertama ada kelebihannya ya. Penyampaian informasi itu lebih mudah dan jelas, itu pasti, karena kita langsung mendengarkan dari pelaku sejarah meskipun dalam wujud lain ya, tapi kita bisa secara langsung mendengarkan suara itu kayak gitu. Kemudian kebenarannya dapat diyakini jelas karena itu merupakan asli sumber sejarah yang berbentuk suara dari pelaku sejarah yang terjadi di masa lampau seperti itu.
Nah, lalu kelemahannya tidak dapat menyampaikan informasi secara utuh. Nah, kadang kalau rekaman itu kan seadanya, jadi mungkin hanya sepotongan saja ataupun hanya beberapa saja. Nah, makanya di sini kita tidak bisa mendapatkan informasi secara utuh seperti itu. Nah, masih perlu banyak bukti untuk memperkuat kekurangannya. Nah, jelas, jadi sumber sejarah itu tidak bisa kita gunakan hanya satu ataupun dua kayak gitu. Nah, meskipun kita meneliti hanya satu peristiwa, misalnya peristiwa proklamasi saja, nah tapi kita tidak boleh hanya menggunakan satu sumber. Nah, misalnya hanya sumber rekaman Soekarno, nah itu nggak boleh, kita harus cross check dengan sumber yang lain. Misal kita bisa mencari sumber yang lain seperti sumber tertulis ataupun sumber lisan, nah seperti itu. Nah, selanjutnya jenis sumber yang terakhir itu adalah sumber benda ya. Jadi sumber benda, kalau kita lihat dari namanya nih, nah itu merupakan sumber sejarah yang tidak memberikan informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, melainkan itu dalam bentuk visual atau penglihatan. Nah, jadi kita hanya bisa melihat sumber gambar ini, kita tidak bisa mendengarkan ataupun membacanya kayak gitu. Nah, karena memang bentuk dari sumber benda ini ya semacam penglihatan. Jadi sebuah benda yang hanya bisa kita lihat seperti itu. Nah, contohnya itu ada fosil, senjata, peralatan hidup, perhiasan, prasasti, candi, arca, foto, patung, batu, nisan, dan juga bangunan. Nah, itu merupakan contoh dari sumber benda, teman-teman. Nah, mudah ya untuk sumber benda ini, banyak sekali bisa kita temui di museum, kemudian juga di berbagai tempat sejarah, di tempat wisata sejarah. Nah, itu bisa banyak kita temui sumber-sumber benda yang merupakan peninggalan sejarah dari masa lampau kayak gitu. Nah, lalu kelebihan dan kelemahan dari sumber benda ini, kelebihannya sumber sejarah akurat dan dapat dibuktikan. Nah, itu pasti karena ya benda sejarah yang kita temukan itu yang merupakan bukti dari peristiwa sejarah yang ada di masa lampau seperti itu. Nah, lalu sumber sejarah dapat diperkenalkan kepada semua orang. Jadi semua orang pun bisa melihat, bisa tahu bahwa ini loh, ini merupakan peninggalan sejarah tanpa dia harus tahu isinya ataupun tanpa dia harus tahu ini sumber sejarah masa apa, tapi kebanyakan orang ketika dia menemukan sebuah benda yang ada di tempat sejarah, nah pasti ini adalah peninggalan sejarah kayak gitu. Nah, lalu objek nyata dan dapat dipercaya. Nah, karena memang sumber itu nyata adanya, jadi ya kita percaya bahwa itu merupakan sumber sejarah kayak gitu. Nah, lalu kekurangannya, nah itu tidak bisa bertahan lama. Kadang benda-benda yang sudah ada sejak zaman dulu itu mungkin kalau kita tidak rawat dengan baik, tidak disimpan di museum, diberikan perawatan yang bagus, maka benda itu lama-lama akan hilang dan aus seperti itu. Nah, rentan terhadap pencurian, maka harus betul-betul dijaga dan dilindungi. Nah, makanya ketika kita menemukan sumber sejarah ataupun benda sejarah, nah maka harus langsung kita simpan atau kita laporkan ke Dinas Kebudayaan, lalu nanti akan disimpan di museum supaya benda itu akan awet sampai nantinya untuk bisa menjadi bukti atau pelajaran bagi generasi penerus kayak gitu. Nah, lalu masih perlu banyak bukti untuk memperkuat keakuratannya. Jadi benar, sumber sejarah, sumber benda yang kita gunakan sebagai penelitian itu tidak boleh kita jadikan sebagai sumber tunggal untuk meneliti penelitian kita. Jadi kita harus menggunakan sumber yang lainnya seperti sumber tertulis, seperti sumber lisan ataupun sumber rekaman seperti itu. Jadi nggak bisa kita meneliti sejarah hanya menggunakan sekedar sumber benda kayak gitu. Nah, lalu tidak dapat digantikan jika rusak maupun hilang. Nah, ini kita tidak bisa membuat benda sejarah sendiri kayak gitu ya teman-teman. Meskipun kita tahu bahwa banyak replika dari sumber-sumber benda yang ada di museum ataupun di tempat bersejarah, namun kita tidak bisa secara seenaknya sendiri membuat sumber sejarah kayak gitu teman-teman. Nah, setelah kita tadi tahu ya tentang
jenis sumber sejarah, yaitu ada sumber tertulis, kemudian sumber benda, sumber rekaman, dan juga sumber lisan. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang sifat sumber sejarah. Nah, ternyata selain sumber sejarah itu ada wujudnya, tapi dia juga memiliki sifat. Nah, apa saja sifat dari sumber sejarah ini? Yang pertama itu sumber primer atau sumber pertama. Nah, sifat sumber sejarah yang pertama yaitu sumber primer atau sumber pertama, merupakan peninggalan asli sejarah, menjadi sumber yang paling baik digunakan untuk menyusun kisah sejarah. Nah, jadi sumber primer itu menjadi penting dan juga menjadi akurat karena ini merupakan sumber yang asli dari peninggalan pelaku sejarah. Nah, jadi bisa saja seperti rekaman, kemudian seperti kita wawancara dengan pelaku sejarah langsung, kemudian juga seperti arsip yang merupakan peninggalan asli dari peristiwa yang saat itu berlangsung. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai sumber primer karena sumber primer itu merupakan sumber yang ada ketika peristiwa sejarah itu terjadi. Nah, itu yang harus kalian ingat, bahwa sumber primer itu ditemukan ketika peristiwa sejarah itu berlangsung. Nah, maka sudah tidak kita ragukan lagi keakuratannya dan juga kebenarannya karena sumber sejarah itu asli dari peristiwa saat peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi campur tangan ataupun sudah di kombinasi dengan sejarawan itu akan sangat kecil kayak gitu, karena yaitu merupakan sumber yang ditemukan langsung saat peristiwa sejarah berlangsung. Nah, contohnya itu ada prasasti, kronik, piagam, dan juga candi yang benar-benar berasal dari masanya kayak gitu. Nah, selanjutnya sifat sumber sejarah yang kedua itu adalah sumber sekunder. Nah, sumber sekunder itu merupakan sumber kedua. Nah, apa itu? Merupakan benda-benda tiruan dari benda aslinya atau sumber-sumber kepustakaan sebagai hasil penelitian ahli-ahli sejarah. Jadi sumber sekunder karena ini menjadi sumber kedua, maka sumber ini sudah diturunkan, sudah tidak lagi asli dari peristiwa sejarah. Tapi bukan berarti sumber ini tidak bisa kita percaya, tapi sumber ini juga sangat bisa kita percaya. Nah, tapi bedanya adalah ketika sumber primer tadi ia didapatkan asli dari peristiwa sejarah. Nah, tapi sumber sekunder itu merupakan sumber yang sudah dibuat ataupun sudah diteliti oleh sejarawan. Nah, makanya bisa saja berwujud seperti hasil-hasil penelitian ahli-ahli sejarah kayak gitu. Nah, contoh bisa yaitu laporan penelitian, lalu dan ada juga kitab-kitab yang sudah diterjemahkan. Jadi seperti kitab Sota Soma, kemudian juga kitab Negara Kertagama. Nah, itu kan kitab-kitab yang sudah diterjemahkan, tapi isinya memang asli dari zamannya. Nah, itu merupakan sumber sekunder karena sudah istilahnya sudah dikombinasi, sudah diubah tapi dengan tidak mengubah isinya ya teman-teman, hanya saja mengubah ataupun meniru dari sumber asli tersebut kayak gitu. Nah, yang terakhir ini ada sumber tersier atau sumber ketiga. Nah, itu berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. Jadi ini merupakan sumber yang disusun berdasarkan laporan-laporan, berbagai macam kumpulan laporan penelitian yang mana ini sudah berwujud buku ya teman-teman. Jadi buku-buku sejarah yang kita baca itu merupakan sumber tersier atau sumber ketiga kayak gitu. Nah, contoh ada buku Sejarah Nasional Indonesia. Nah, jadi buku SNI ini merupakan buku babon, buku pokok dari sejarah Indonesia yang mana itu ada 6 jilid ya teman-teman, mengisahkan sejarah sejak masa praaksara hingga masa kemerdekaan kayak gitu. Nah, itu ada 6 jilid buku tebal. Nah, itu merupakan buku yang disusun berdasarkan penelitian-penelitian ataupun bukti-bukti sejarah yang disusun oleh para ahli waktu itu. Nah, kemudian juga ada buku Sejarah Kebudayaan Indonesia. Nah, itu membahas sejarah kebudayaan Indonesia dari masa Hindu-Buddha kemudian hingga masa Islam kayak gitu. Nah, ini merupakan sifat dari sumber sejarah ya teman-teman. Jangan sampai lupa ada 3 macam. Yang pertama ada sumber primer atau sumber pertama, yang kedua ada sumber sekunder atau sumber kedua, dan yang ketiga ada sumber tersier atau sumber ketiga. Nah, itu sifat dari sumber sejarah.
Oke, the last. Nah, ini terakhir yaitu kedudukan dari sumber sejarah. Nah, sebenarnya nih dalam sebuah sejarah, kedudukan dari sumber sejarah itu seberapa penting sih buat kita kayak gitu. Jadi sumber sejarah itu diperlukan agar sebuah penulisan penelitian sejarah itu tidak berpihak dan bersifat memihak. Penggunaan berbagai sumber daerah yang penggunaan berbagai sumber sejarah yang ada akan lebih mampu menjelaskan hubungan berbagai aspek dari subjek yang ditulis. Jadi teman-teman, sumber sejarah itu menjadi sangat penting bagi sebuah penelitian sejarah agar penelitian sejarah yang dihasilkan itu bersifat netral. Jadi tidak ada yang memihak pro subjek maupun pro objek. Jadi biar tulisan yang dihasilkan oleh sejarawan itu merupakan tulisan netral tanpa memihak di salah satu pihak manapun, seperti itu. Nah, itu kenapa sumber sejarah menjadi penting. Selain itu, tanpa adanya sumber sejarah itu tidak akan pernah ada yang namanya tulisan sejarah. Jadi kita tidak bisa menulis sejarah itu tanpa sumber. Nah, nanti akan hanya menjadi dongeng belaka yang tidak bisa kita percayai kebenarannya, seperti itu. Nah, kita bisa percaya dengan sejarah. Nah, karena memang sejarah itu ditulis berdasarkan sumber, berdasarkan penelitian ahli sejarah, sejarawan yang menggunakan berbagai macam sumber untuk meneliti sebuah peristiwa sejarah. Jadi tanpa sumber sejarah, sejarah itu tidak akan pernah bisa kita percayai, seperti itu. Nah, itu inti dari materi kita tentang sumber sejarah, teman-teman. Jadi semuanya sudah tahu ya, bahwa sumber sejarah itu banyak sekali jenisnya dan juga ada sifatnya, kemudian juga ada kedudukannya dalam sejarah. Nah, semoga bisa kalian pahami semuanya, bahwa sebuah penelitian sejarah itu menjadi sangat penting ya dengan adanya sumber sejarah, dan bahwa sumber sejarah itu merupakan benda-benda peninggalan yang harus kita lestarikan dan kita jaga sampai sekarang ya teman-teman. Jadi ketika kita berada di museum, ketika kita menemukan sumber sejarah, itu sudah seharusnya kita wajib untuk menjaga dan juga melindungi dari sumber sejarah itu. Agar apa? Agar generasi penerus nantinya akan bisa mempelajari sejarah dari peninggalan sejarah yang terawat tersebut kayak gitu. Nah, itu saja materi dari peninggalan sumber sejarah dan juga pentingnya dari sumber sejarah. Semoga bisa kalian pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.